Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan-limpahan nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya lagi yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan mengadakan acara perkemahan di hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat ini. Dengan kata lain, yukhrijun nasa minadh dhulumati ila nur atau ila siratin mustaqim. Hadirin jamaah yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini insyaallah akan membawakan ceramah yang bertemakan keutamaan Ahlul Quran. Sebagaimana dalam hadis dikatakan sebagaimana dalam hadis dikatakan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga di antara para manusia. Qalu ya Rasulullah man hum? Para sahabat pada saat itu pun lantas bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya mereka hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Makanya pada hakikatnya jamaah sekalian, semua orang yang beriman dengan Al-Quran seharusnya adalah ahlul Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada orang-orang beriman untuk bagaimana senantiasa melaksanakan salat witir setiap malam dengan kalimatnya autiru ya ahlul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina." Kemudian kitab ini Al-Quran kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala membagi tiga golongan, di mana disebutkan golongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dan di antara mereka pula ada yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Maka yang demikian adalah karunia yang sangat besar. Berbicara tentang golongan yang pertama, ini golongan zalimul li nafsih. Yakni orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri adalah mereka yang tidak memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Artinya mereka menyanyiakan Al-Quran, tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran turun kepada mereka namun mereka menculik Al-Quran tersebut. Sehingga apa? Sehingga mereka dicap sebagai orang yang menzalimi dirinya sendiri. Berbeda dengan golongan yang kedua, yakni golongan muqtasid, yakni orang-orang yang beriman dengan Al-Quran namun baru dapat melaksanakan sebagian isi Al-Quran, meninggalkan sebagian yang lainnya. Artinya orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Mengapa demikian? Karena kadang kembali kepada Al-Quran dan kadang pula menjauh. Artinya orang ini masih tidak konsisten dalam memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Adapun golongan yang ketiga, yakni golongan sabiqun bil khairat. Dan inilah golongan yang kita impikan, yakni mereka yang beriman dengan Al-Quran dan telah mengoptimalkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Mereka senantiasa membaca Al-Quran, memurojaah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya orang-orang yang mungkin terpilih, menjadikannya mereka senantiasa memurojaah Al-Quran. Hati ada daya penuh dengan Al-Quran. Bahkan ada di antara mereka jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian sebagai penutup.
Sebagaimana tema kita pada hari ini yakni menyambung ukhuwah. Berbicara tentang ukhuwah adalah sesuatu yang sangat penting dalam perkara agama kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika baru berhijrah ke Madinah, hal yang pertama kali Rasulullah SAW lakukan adalah memperdamaikan, mempersatukan, mempersaudarakan antara mereka, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Bahkan di antara mereka ada yang rela mengorbankan separuh dari hartanya hanya untuk menyedekahkan kepada saudaranya. Ada di antara mereka yang rela menceraikan satu istrinya dan menawarkan kepada saudaranya. Subhanallah, betapa kuatnya ikhwah, betapa kuatnya persaudaraan di antara mereka. Makanya kita berharap agar kita bisa seperti ukhuwah para sahabat beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhwaykum wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat." Sekian mungkin ceramah yang sempat disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.